my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB di MotoGP, Kang Mas. IWB sepertinya ingin membring up, bahasanya membring up lagi. Jadi ingin membawa sebuah informasi yang hot, di mana Jorge Martin menjadi pusat perhatian karena dia ngamuk, Cak. Jadi teman-teman, kita juga cukup terkejut sebenarnya. Kita nggak menyangka intinya bahwa sekelas MotoGP rider memiliki kontrol emosi yang lemah. Itu yang bisa kita simpulkan dari sana. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa Martin adalah pembalap yang memang bagus banget. Kita katakan bagus banget. Jadi kalau kita komparasi bahkan dari lap time-nya pun, Martin ini mengungguli dari Pecco. Kita harus katakan itu, Cak. Jadi kalau kita lihat lap by lap, tidak diragukan Martin adalah the fastest rider di Sachsenring kemarin. Sama tahu sendiri bagaimana IWB sudah memberikan kesampaian semuanya ya. Simulasi data dari lap time-nya, fastest lap each rider-nya. Martin adalah the king of the king di Sachsenring. Dan juga saya tahu sendiri bahwa Martin adalah pemenang Sachsenring ya di tahun kemarin. Ini artinya secara skill memang Martin tidak diragukan, Cak. Akan tetapi Kang Mas, nah kalau kita sudah membicarakan tentang kemenangan itu berbeda. Berbeda kasus, berbeda result, dan berbeda pula tidak hanya ngomongin tentang skill. Tidak hanya ngomongin mengenai kencang dan kencang. Tapi bagaimana sebuah strategi dilakukan. Bagaimana pembalap mampu mengontrol semuanya dari awal sampai akhir. Manajemen tire atau ban, manajemen emosional, juga manajemen dari semuanya lah, Cak. Jadi itulah yang kita soroti dan dari sini pun akhirnya IWB jadi paham. Kita juga jadi melek. Kenapa Martin gagal tahun kemarin? Kenapa Martin kemarin yang seolah-olah sudah leading dari awal hingga akhir dan puncaknya adalah crash di Mandalika adalah Martin memiliki kelemahan yakni kontrol emosi. Mentalnya kita katakan mental tempe ya. Jadi gampang grogi, Cak. Ini beda dibandingkan dengan Pecco yang sangat mature, Pecco yang tenang, Pecco yang betul-betul sangat fokus kepada strategi dan kalkulasi. Nah, teman-teman, sampean pasti bingung, Cak IWB itu ngomong apa tuh? Nah, Cak, jadi ada sesuatu yang viral, ada sesuatu yang heboh kemarin pasca Sachsenring yang akhirnya di-share oleh MotoGP ya secara publik dan kita pun akhirnya tahu bahwa ternyata Jorge Martin membuat heboh, Jorge Martin membuat geger di pedoknya, Cak. Jadi teman-teman, pasca Sachsenring kemarin Martin gagal, dia menenangkan diri, dia frustasi, dia kecewa, dia marah dan ternyata itu pun dilampiaskan Martin di sebuah ruangan, bukan ruang sih, mungkin di sebuah space ya di belakang dari pedoknya. Semuanya sudah tenang, semuanya sudah mencoba untuk menerima yang terjadi. Tapi tiba-tiba Martin memukul dan menendang tembok ya, hampir ya. Kita katakan tembok lah ya, mungkin bukan tembok. Tapi itu adalah pemisah lah, dinding pemisah bahasanya, Cak. Jadi memukul dinding pemisah dari pedoknya dan itulah yang membuat heboh. Nah, inilah teman-teman video rekamannya. Sebagai gambaran bersama semuanya bagaimana Martin yang memang gila. Bahkan Martin Mas sudah berani sekarang menghardik dari bos Ducati. Dia sudah merasa aneh dengan Ducati. Inilah yang kita akan bahas pelan-pelan, tapi tenang, Cak, kita akan beberkan dulu video seperti apa. Dan inilah video yang bikin viral kemarin sama intip di sini, Cak. Teman-teman, rekaman inilah yang membuat geger, rekaman inilah yang menjadi pusat perhatian media luar. Fans MotoGP juga menyoroti tentang bagaimana tingkah laku dari Martin yang sepertinya tak terkontrol, Cak. Tim dari Pramac Ducati yang memang sudah kelar pasca race ya memperhatikan lap time dan lain sebagainya, mereka relax. Mungkin kecewa sekali, Cak, karena Martin crash di saat dia leading. Tetap saja Kang Mas, yang paling terkejut ini, Cak. Kasihan banget Kang Mas ini, Cak. Jadi Martin di dalam sini coba untuk menenangkan diri, coba untuk mendinginkan hatinya yang sangat kecewa dan marah. Martin sudah uring-uringan, Martin sudah kesal sekali. Nih, lihat nih. Sepertinya pukulan atau tendangan kita nggak tahu, yang jelas di dalam ini Martin ngamuk, Cak. Nah, ya kan sudah kayak hampir roboh, semuanya mundur. Lihat nih. Jadi mereka santai relax, tiba-tiba dem. Nah, ini dia. Perhatikan semuanya langsung noleh. Bahkan ya bos dari Pramac pun datang ke sini, Cak. Jadi melihat situasinya, lihat seperti ini, lihat nih. Tuh semuanya datang ya, ini bos dari Pramac Ducati Racing. Semuanya mendatangi lokasi di balik dari pintu ini yang konfirmasi adalah Jorge Martin. Nah, ya kan. Jadi ini cukup mengejutkan, IWB juga cukup kaget, Cak. Bagaimana reaksi Martin yang tak terkontrol, Kang Mas. Ini
yang membuat semuanya akhirnya yakin bahwa kenapa Ducati memilih Marquez bisa jadi karena Martin adalah salah satu pembalap yang lemah soal manajemen emosi ya. Lihat nih, jadi semua berdatangan seperti ini. Gila ya Kang Mas ya. Ini adalah salah satu kondisi yang membuat semuanya pun yakin sekali lagi ya. Tuh lihat dia seperti mengusir, kalau bisa jangan direkam seperti itu. Dan memang nggak lama ya, kita lihat seperti ini, lihat. Semuanya melihat ke dalam, ada apa dengan Martin. Dan lihat nih, krunya puyeng Cak. Dia megang kepala, ini adalah salah satu indikasi mereka pusing. Ya, pusing dengan hasil sudah pusing, dan lihat pembalapnya pun seperti ini, mereka makin pusing. Yes. Ini sayang sekali, WP katakan ini adalah salah satu reaksi yang tidak mature, reaksi yang tidak perlu sebenarnya Kang Mas ya. Nah, jadi itu Kang Mas yang membuat viral, yang membuat kita pun melek sekali lagi bahwa Martin adalah sosok yang memang tidak tenang, tidak mampu mengontrol emosi, Cak. Itu adalah masalah core terbesar dari Martin. Nah, itu yang menjadi fokus kita. Karena begini Kang Mas, kalau pembalap, walaupun dia luar biasa, walaupun dia sangat-sangat kencang, akan tetapi jika kontrol emosinya nggak mampu ditekan, tidak mampu mengontrol, maka semuanya akan sulit untuk juara dunia. Itu dari pengalaman kita ya, sebagai pemerhati MotoGP dan juga yang nggak usah jauh-jauh, Cak. Kalau kita pun ikut track day ya, sama tahu sendiri, WB juga beberapa kali ikut track day di sirkuit. Dan kalau sampean tidak mampu mengontrol emosi, kemudian sampean juga ada ambisi yang tidak terkontrol, maka biasanya racing lainnya pun juga berubah, kesalahan bisa terjadi, titik braking bisa berubah, yang seharusnya ngerem sama tetap aja ngegas, bisa saja terjadi. Dan teman-teman, ternyata nggak hanya mengenai itu, Cak. Tapi Martin juga menyoroti tentang Ducati, Kang Mas. Jadi Martin memberikan perhatiannya kepada Ducati, dia merasa aneh dengan Ducati. Karena kenapa? Untuk apa ya? Jadi untuk apa Ducati datang? Setelah crash kemarin katanya informasinya Gigi datang ya ke pedok Pramac dan menanyakan apa yang terjadi, kenapa dia crash, apakah secara feeling motor kurang. Di situ Martin nggak suka. Dia merasa bahwa ini aneh, buat apa? Toh juga dia nggak dipilih. Jadi dia merasa sudah nggak ada lagi yang perlu dibuktikan oleh Martin. Itulah kenapa Martin memberikan pernyataan lengkap. Ya, kita sudah jabarkan di sini, kita sudah terjemahkan buat sampean, tenang Cak, biar sampean tahu apa yang dirasakan oleh Martin, apa yang dirasakan oleh Jorge Martin, sehingga dia akhirnya mengungkapkan unek-uneknya. Dia merasa bahwa Ducati hanya mempermainkan dia. Itu intinya. Nah, Kang Mas, inilah yang IWB sudah translate buat sampean, biar sampean tahu seperti apa Jorge Martin dan kenapa Martin sudah kita katakan cukup berani mencoba untuk ya Boso Joni ngeleh no Cak, ngeleh nih Boso Ducati Cak. Itu kata Martin dan inilah yang dikatakan Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Jujur, kini aku merasa aneh berbicara dengan Gigi dan para insinyur Ducati. Agak aneh karena mereka menanyakan banyak hal tentang apa yang terjadi di lintasan sebab itu tidak lagi memiliki arti apapun. Itu sulit, jujur saja. Aku rasa mereka ingin membantuku. Aku juga mencoba untuk jujur kepada mereka dan menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana kami bisa berkembang. Ketika aku memberikan mereka informasi, aku harap mereka juga memberiku informasi. Itulah kuncinya. Seperti yang aku katakan, agak aneh ketika mereka masuk ke dalam pedok dan berbicara denganku. Yang jelas, aku merasa lebih rileks di pit. Hal yang paling penting adalah, aku tidak lagi harus menunjukkan kepada Ducati bahwa akulah orangnya. Aku tidak lagi harus menunjukkan hal itu. Aku kini hanya pembalap untuk diriku sendiri dan mencoba menjadi pembalap yang lebih baik setiap hari. Itulah tujuan utamaku. Aku tak perlu lagi membuktikan apapun kepada Ducati. Aku hanya perlu membuktikan bahwa diriku sendiri bahwa aku bisa mencapai tujuanku. Tidak untuk Ducati. Tidak sama sekali. Bahkan jika aku memimpin kejuaraan dunia dengan 100 poin pun, mereka tidak akan memilihku. Ini bukan tentang membuktikan apapun. Bagiku, ini tentang memperbaiki diri untuk menjadi pembalap yang lebih baik di Valencia hingga akhir tahun dan menjadi pembalap yang lebih baik tahun depan. Tentu saja semua membuatku frustasi. Crash seperti itu sulit diterima. Sekarang kami harus mencari tahu mengapa aku terjatuh, yaitu apakah itu disebabkan oleh aspek mental atau karena kondisi lain. Kami harus menganalisanya dan mencoba untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya itu adalah sebuah kesalahan dan kami akan menilainya agar tidak mengulanginya lagi. Tentu saja itu menyakitkan. Aku tidak akan bisa tidur malam ini. Hingga 2 lap menjelang akhir, aku adalah raja pedok. Dan sekarang aku terpuruk. Secara pribadi, aku berpendapat bahwa ini tidak benar. Aku seharusnya bisa mengendalikan situasi karena aku memiliki sedikit margin di lap terakhir. Tapi begitulah yang terjadi. Faktanya, Pecco tidak akan bisa mendekatiku karena aku punya keunggulan setengah detik. Dalam hal mengendarai motor, aku lebih unggul. Aku sadar akan hal itu.
Meski terjatuh, aku sempurna, terutama dalam hal manajemen ban. Ini akan menjadi 3 minggu yang berguna untuk belajar dan memahami. Kini kami harus memulai dari awal dan berusaha memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan di masa depan. Faktanya adalah, aku bermain bagus di tikungan kanan. Disitulah aku menyerang Pecco dalam balapan. Kemudian aku melakukan kesalahan besar yang sulit diterima. Ya, aku harus menerima kesalahan ini. Seperti yang aku katakan, aku akan mencoba memikirkannya dengan pikiran jernih. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Tekanan sekarang ada pada Pecco, dan kami akan memulai kembali di Silverstone dengan tujuan untuk kembali lebih kuat. Kami akan mengejarnya. Yes, itu Cak, konfirmasi Jorge Martin, Kang Mas. Gila Cak, ini benar-benar sebuah curahan yang panjang dan dalam, Kang Mas. Dia kecewa, dia marah, dan dia memiliki ambisi sekali lagi. Walaupun dia sekarang ini pada kondisi nomor 2, dia sudah disalip oleh Pecco, tapi posisinya sekarang dibalik. Pecco kemarin mengejarnya, sekarang Martin yang mengejarnya. Nah, ini juga menarik Kang Mas ya, kalau kita membedah pernyataan dari Martin yang panjang lebar ini, yang kita tangkap adalah Martin betul-betul marah, kecewa, frustasi jadi satu. Makanya jangan kaget kalau sampai yang namanya dinding pemisah pedok aja ditendang ya, dipukul, dihajar. Ini memang memecah. Kita lihat Martin ini sebenarnya adalah pembalap yang bagus banget dari kacamata kita. Saya tahu sendiri bagaimana kiprah Martin karirnya yang sebenarnya juga cukup bagus dari kacamata kita. Sama tahu bagaimana Martin yang mentereng di Moto2 ya bersama dengan KTM Ajo, kemudian dipromosikan, diambil oleh Ducati di tahun 2021. Jadi hanya rentang waktu 4 tahun Kang Mas. Jadi dari 2021 hingga 2024, Martin sudah menjadi pembalap yang ya top level lah. Ya jadi itu yang menjadi kekuatan Martin, bahwa secara skill, talenta, kecepatan, dan adaptasi dengan motornya nggak perlu diragukan. Bahkan hanya Martin yang mampu jabanin Pecco Cak, secara skill di Ducati dengan GP24 ataupun dengan GP23 sesama motornya untuk saat ini. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah kontrol emosi, ya wes, ini akan susah Kang Mas. Jadi Kang Mas, itulah sekelumit ya informasi mengenai Martin yang marah-marah. Bahkan sekarang Martin merasakan ketika Gigi Dalina datang ke pedoknya, ke Pramac, itu aneh. Dinggopo Kang Mas, itu bahasanya Kang Mas. Jadi makanya mereka atau Martin sangat kesel. Martin juga menghardik bahasanya secara nggak langsung bos Ducati, Gigi Dalina. Dan ini semuanya useless, semuanya percuma, ora ono gunane bahasanya Cak. Makanya itu yang menjadi fokus dengan Martin saat ini. Nah teman-teman, selaras dengan yang dirasakan Martin, ternyata Gino Borsoi, bos dari Pramac, juga memberikan beberapa pernyataannya. Dia melihat, dia menyaksikan bagaimana Martin yang ngamuk-ngamuk di pedok. Tapi Gino dengan sabar memberikan pernyataannya bahwa semua adalah salah dari tim. Enggak hanya ridernya, tapi ini juga salah tim. Dan itu dikatakan oleh Gino Borsoi, yang kita terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Borsoi yang kita sudah translate buat semuanya, biar saya tahu seperti apa sih yang dirasakan oleh Gino Borsoi sebagai bos dari Pramac Racing ya, manajernya lah percaya. Ini berikut kata Borsoi Cak. Ini adalah balapan dan ini adalah episode yang dapat terjadi terutama ketika kalian melaju dengan kecepatan tinggi seperti yang kami alami tahun ini. Baik dia dan Pecco telah meningkatkan standar lebih tinggi. Di GP mereka mencatatkan waktu yang luar biasa yang mempengaruhi cengkraman ban depan. Bukan tanpa alasan, dalam beberapa lap terakhir sebelum ia terjatuh, ia mengalami beberapa masalah dengan ban depan yang sudah mencapai batasnya. Katakanlah semua orang sedikit disalahkan, termasuk kami sebagai tim. Karena kami seharusnya menemukan solusi untuk tidak membuang balapan ketika kami sudah mengantongi kemenangan. Ketika kalian memperjuangkan gelar juara, setiap poin sangat penting. Berkurangnya 30 poin akibat insiden ini sangat menyakitkan. Betul, karena itulah kami semua harus bekerja sama agar hal ini tidak terulang lagi. Martinator tidak lagi menjadi pemimpin, yang lebih buruk lagi kami belum bisa menemukan cara untuk membantunya. Jika tidak, masih banyak Grand Prix yang tersisa. Itu kata Gino Borsoi. Gila Mas, bijak banget sih ya si Gino ya. Cak Gino bijak banget. Tapi Kang Mas, apapun itu, ini adalah sekelumit informasi buat sampean yang mungkin sedang ya memantau Sachsenring. Dan tentu saja IWP akan membuat video lain. Kita sekarang ini hanya fokus kepada Jorge Martin. Karena memang ini cukup viral Cak. Jadi Martin marah, Martin kesal, ini adalah menjadi salah satu bagian di MotoGP. Dan jujur Cak, dengan melihat seperti itu tadi, justru IWP sekarang makin yakin Pecco akan terbuka sekali menjadi leading. Dan Pecco akan sangat terbuka sekali justru akan mengalahkan Martin. Karena dia nggak tenang, ya jiwanya itu nggak tenang. Otaknya, ya otak dan semua pikirannya sekarang adalah kekesalan, kemarahan kepada Ducati.
Dan sekarang ini, ya kalau kita katakan nyawanya setengah Cak di Ducati. Dia merasa udahlah pengen cepet-cepet hengkang. Karena dia marah kepada Ducati intinya. Dia kecewa dengan Ducati, dia marah dengan Ducati. Dan pelampiasannya adalah ketika crash ya dia marahnya ke semuanya Cak. Bahkan dia marah kepada bos dari Ducati Factory. Ya ini nggak lucu sebenarnya ya, karena kita tahu sendiri bahwa apapun itu harus profesional. Karena until the end of the season, pasti manufacturer atau pabrikan akan menolong. Akan mencoba untuk selalu membantu. Dan itu kita berikan acungan jempol kepada Ducati. Karena ya walaupun dia tahu tahun depan si Martinator nggak lagi bersama mereka, mereka tetap hadir di sana, mereka tetap mencoba untuk memecahkan solusi jika ada masalah dengan cara datang ke pedoknya. Itu harusnya diapresiasi. Bukannya diolok-olok oleh Martin dengan kata-kata, ya buat apa gitu, nggak seperti itu Cak. Jadi teman-teman, itu Cak sekilas informasi tentang Jorge Martin. Tentu saja next kita akan bahas mengenai, nah ada salah satu yang sangat menarik, ternyata Remy Gardner sebagai sosok pembalap yang sudah bersama KTM dan sekarang juga bersama World Superbike Yamaha, dan dia mencoba M1 ternyata komennya apa? Dia merasa bahwa Yamaha YZR M1 adalah MotoGP bike yang rasanya seperti two-stroke bike. Ini menarik, kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Dan Kang Mas teman komen di bawah, kira-kira sama setuju nggak dengan kata-kata IWP bahwa ambisi, kontrol emosi, dan juga kecewaan frustasi dari Martinator justru akan menghancurkannya? Teman komen di bawah, atau justru malah akan membuat dia kencang? Kita akan tunggu seperti apa, dan sama juga komen di bawah. Seperti apa sih opini sampean IWP ingin baca? Itu aja Cak. Update kebenaran tentang MotoGP mengenai Martinator yang marah-marah. Dan seperti biasa langsung suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sambil sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.